materi selanjutnya membahas tentang penyiapan bahan baku sebelum ekstraksian dari Simplicia ya. Cara membuat atau konsep dari proses pengeringan material segar menjadi material kering, bisa dalam bentuk rajangan, utuh rajangan, atau dalam bentuk serbuk. Nah, apa saja yang perlu harus kita perhatikan? Tentunya kita akan mengenal istilah tebal lapisan batas. Nah, ini menjadi titik kritis di mana penyiapan bahan baku ini nanti mengalami suatu proses pengecilan partikel atau kita kenal istilah pulverization dalam Simplicia atau serbuk Simplicia. Ini perlu diperhatikan, ada beberapa tahap juga. Saya bagi menjadi 3 tahapan penting di dalam proses penyerbukan gitu ya, membuat Simplicia dalam bentuk serbuk, di mana penyiapan bahan baku ini melalui proses tadi pengeringan, bahwa ada tanaman hidup ya, tanaman hidup seperti saya contohkan tadi, ada daun terbesu gitu ya. Ini tentu kalau masih dalam bentuk menyatu dengan pohonnya, ada kita kenal dengan proses istilahnya adalah proses fotosintesis. Fotosintesis ini untuk tanaman menjadi sangat krusial. Nanti dari fotosintesis tentunya kalau kita di farmakognosi, kita hanya cukup tahu sampai bahwa hasil fotosintesis itu berupa energi dan glukosa atau gula ya, polisakarida. Dari situ nanti akan banyak sekali jalur biosintesis. Kita kenal banyak sekali golongan flavonoid, alkaloid, terpenoid, minyak asiri, dan lain-lain ya. Itu semua nanti dari jalur biosintesis yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau kita masih ngomongin tanaman hidup seperti ini, maksudnya tanaman segar gitu ya, belum menjadi suatu Simplicia kering, tentu ada suatu reaksi enzimatis yang berlangsung alami. Nah, ini bahan-bahan kandungannya ketika sudah dipetik seperti ini, senyawa aktifnya mulai tidak stabil karena tentu ada suatu reaksi enzimatis baik secara fisik maupun kimiawi. Organ yang dipanen itu menjadi perhatian juga, di mana bagian daun dengan kulit, batang, biji buah itu tentunya berbeda ya, treatmentnya berbeda, kemudian kita nanti cara teknik mengembangkan ekstraksinya pun akan berbeda. Yang perlu menjadi perhatian adalah ketika kita membicarakan kadar air. Mengapa penting? Karena ini menjadi suatu momentum untuk bertumbuh dan berkembangnya bakteri ya, dan mikroba yang lain, sehingga kalau bisa nanti kadar air itu harus di bawah 10%, itu udah standar ya di farmakope, materia medika dan sebagainya. Tentu kalau sudah membicarakan organ tanaman mulai dikeringkan, maka di situ sangat-sangat banyak yang harus diperhatikan. Karena apa? Tadi seperti kadar air harus di bawah 10%, harapannya tidak terjadi suatu dekomposisi dari suatu senyawa aktif, kemudian kontaminasi mikroba dan sebagainya. Nah, bahan kering atau Simplicia kering ini tadi harus di bawah 10%. Karena apa? Karena akan terjadi suatu proses denaturasi enzim dan mikroba tentunya akan diminimalisir ya. Dan di mana stabilitas bahan aktifnya tentunya kalau dalam bentuk yang sudah kering ini akan lebih stabil, dan secara fisis maupun kimiawi juga akan lebih stabil dibanding ketika tadi baru proses pemanenan. Pembuatan serbuk Simplicia, ukuran atau partikel dari serbuk ini menjadi penting karena nanti kita akan membicarakan yang namanya tebal lapis batas ya. Ini menjadi suatu teori penting dalam proses ekstraksi. Kalau kita perhatikan lagi di bawah mikroskop, suatu serbuk Simplicia itu berupa suatu jaringan yang sudah hancur, tentunya terdiri dari beberapa sel. Bayangkan kalau ada partikel atau jaringan dengan ukuran
misal 50 mikron dibandingkan dengan jaringan yang 10 mikron atau sampai 5 mikron, semakin kecil ukurannya, maka jumlah selnya dalam satu jaringan yang sudah hancur tadi kan berbeda. Pada ukuran yang semakin kecil tentu jumlah sel akan semakin kecil. Nah, ini mempengaruhi yang namanya tebal lapisan batas, karena hubungannya nanti ketika pelarut solvent dimasukkan dalam suatu serbuk, tentunya dia akan mempenetrasi dinding sel. Dinding sel ini akan pecah sehingga nanti terjadi suatu proses penarikan senyawa aktif yang ada di dalam sel larut pada pelarut yang pelarut yang ditargetkan tadi ya, atau pelarut yang sesuai. Nah, perlu diperhatikan bahwa semakin halus serbuk ini semakin pendek tebal lapisan batas, ya enggak, secara teori. Nah, semakin mudah penetrasi, semakin tebal lapisan batas semakin pendek, berarti semakin mudah penetrasi penyaring untuk mencapai zat aktif di dalam bahan tersebut. Tentu semakin efektif prosesnya. Proses penyaringan, proses ekstraksi dikatakan akan lebih efektif. Akan tetapi dalam realitanya, dalam faktanya ketika kita melakukan ekstraksi belum tentu ya, tidak selalu ukuran partikel yang semakin kecil itu semakin menghasilkan suatu ekstrak yang baik. Jadi, ukuran partikel intinya menjadi suatu parameter yang sangat penting, bahkan dijadikan suatu variabel bebas atau faktor ketika kita melakukan suatu proses optimasi di dalam ekstraksi. Pada kenyataannya, ukuran partikel serbuk yang semakin kecil itu belum tentu berkorelasi positif, belum tentu senyawa aktif yang diperoleh juga akan semakin tinggi atau rich active compound gitu ya. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa semakin kecil ukuran belum tentu diperoleh suatu target ekstrak dalam artian senyawa aktif dalam ekstrak yang tinggi gitu ya. Kita mengenal ya, contohnya adalah yang pertama ini minyak atsiri, karena banyak sel-sel yang pecah ya, semakin kecil ukuran partikel dia akan semakin banyak yang pecah. Tentunya ketika sel-sel ini pecah atau rusak, tentunya senyawa-senyawa yang sifatnya volatil seperti kebanyakan minyak atsiri itu akan menguap. Maka komponen aktif dari minyak atsiri tentunya akan menjadi semakin berkurang. Kemudian yang kedua, zat balas. Zat balas ini bisa diartikan suatu senyawa, biasanya dia adalah lebih dominan metabolit primer dari tanaman yang akan menutupi fungsi dari senyawa aktif dari metabolit sekundernya. Kalau kita membicarakan efek farmakologisnya, biasanya zat balas ini tidak dikehendaki ya. Ada beberapa lemak, kemudian klorofil, rezin, karbohidrat, protein. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari zat balas, di mana dalam suatu proses ekstraksi ini biasanya kita hindari. Tentunya kalau kita membicarakan ekstrak yang belum dimurnikan kembali atau disaring gitu ya, atau diminimalkan zat balasnya, tentu dia sangat gross pada akhirnya, dan beberapa kekurangan lainnya dari ekstraksi seperti yang tadi diketahui pada tahap 3 pengembangan fitofarmaseutika. Kelemahan dari ekstrak pada umumnya dia memiliki sifat yang higroskomis. Sebenarnya zat-zat balas ini harapannya dia tidak akan keluar dari sel dan larut mengotori sari atau menjadi pengotor dalam solvent. Kita ketahui tadi fungsi dari solvent atau pelarut adalah menarik senyawa-senyawa aktif, diharapkan tidak keluar dari sel dan tidak larut atau nanti dikatakan sebagai pengotor sari atau pengotor dari ekstrak kalau kita membicarakan hasil akhir dari proses ekstraksi. Nah,
Ada beberapa pengelompokan ya secara umum. Kalau kita menyebut zat balas yang lipofilik, itu contohnya lemak, klorofil maupun rezin. Nah, sedangkan karbohidrat, protein ini termasuk dalam zat balas yang bersifat hidrofilik. Jadi ada beberapa pelarut tentunya dengan kondisi atau karakter yang seperti itu pada zat balas, kita bisa memikirkan apakah nanti pelarut A ini akan menyari zat balas tertentu. Nah, ini harus kita pikirkan. Kemudian kecilnya ruang intra dan interseluler ya, intra dan interseluler, karena ukuran serbuk tadi semakin kecil, ini akan memampatkan bahan dan menyumbat dari kapiler. Kalau kita membicarakan teknik ekstraksi menggunakan perkolasi ya, jadi semakin kecil serbuk Simplicia, dia tentunya akan menyumbat kapiler dalam proses ekstraksi menggunakan perkolasi. Ini juga menjadi catatan. Dan kalau kita membicarakan bahan dari rimpang gitu ya, rimpang, biji, itu polisakaridanya banyak sekali. Jika kita membicarakan rimpang seperti jahe, temulawak, kencur, ya, lengkuas, dan beberapa biji-bijian, itu memiliki kandungan polisakarida yang juga lumayan. Dan ini amilnya tinggi. Nah, jika cairan penyarinya penyarinya air atau alkohol, maka akan menyebabkan suatu gumpalan ya, kan dari amilem yang tinggi tadi. Maka hindari, biasanya kalau menggunakan air panas yang sedikit hangat saja, dia akan menjendal. Nah, ini menjadi pertimbangan khusus. Oke, kita analogikan atau kita asumsikan seperti ini. Ketika partikel serbuk itu semakin kecil ya, sel-selnya juga semakin sedikit, tadi lapisan batas juga semakin pendek. Tentu dengan suatu pelarut ya, terpenetrasi, pelarutnya dapat mempenetrasi, merusak dinding sel. Ibaratnya semakin penetrasinya semakin kuat, tingkat kerusakan sel semakin hebat, dan zat-zat balas yang harusnya nggak ikut keluar ini akan menjadi keluar, karena selnya juga akan semakin hancur berantakan, sehingga zat-zat balas tentunya akan dengan mudah dia akan keluar.